penjelajahan yang dilakukan bangsa Eropa. Jadi, penjelajahan yang dilakukan bangsa Eropa disebabkan karena ingin mencari rempah-rempah. Hal ini dilakukan karena rempah-rempah termasuk dalam komoditas utama perdagangan. Selain itu, rempah-rempah juga dihubungkan dengan iklim negara Eropa yang cukup dingin. Adanya rempah-rempah bisa dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh selama musim dingin berlangsung. Karena memiliki beragam fungsi, rempah-rempah memiliki harga jual yang tinggi. Apa ya yang menjadi latar belakang munculnya penjajahan samudra? Ada 5 latar belakang munculnya penjajahan samudra. Yang pertama, Konstantinopel atau ibu kota Kekaisaran Bizantium tahun 1453 jatuh ke tangan Turki Ottoman. 2. Saat itu Konstantinopel dijadikan pusat perdagangan dunia timur, yaitu negara Portugis dan barat negara Spanyol. 3. Adanya perkembangan di bidang teknologi, ditemukannya kompas, teropong, dan kapal armada. 4. Adanya buku catatan Marco Polo. Jadi Marco Polo itu seorang traveling atau seorang penjelajah. Bukunya yaitu yang berjudul The Travel of Marco Polo. 5. Adanya semangat 3G. Gold, keinginan memperoleh kekayaan; glory, keinginan memperoleh kejayaan; dan gospel, keinginan menyebarkan agama Nasrani. Yang pertama ada dari negara Portugis. Bartolomus Dias lahir di Portugal pada 1450 dari keluarga yang memiliki latar belakang maritim. Pasalnya, pada 1488, Bartolomus Dias menjadi navigator Eropa pertama yang mengelilingi ujung selatan benua Afrika sekaligus membuka jalur laut dari Eropa ke Tanjung Harapan. Vasco da Gama lahir pada 1469 dan meninggal pada 24 Desember 1524 di India. Ia merupakan penjelajah samudra yang menemukan jalur laut yang menghubungkan Eropa ke Malabar di India. Alfonso de Albuquerque lahir di Alhandra, Portugal pada 1453. Karena pencapaiannya sangat banyak, ia bahkan dijuluki The Great, The Caesar of the East, and The Portuguese Mars. Yang kedua ada negara Spanyol. Christopher Columbus, penjelajah berkebangsaan Italia, namun semua perjalanannya didanai dan dilakukan di bawah bendera Spanyol. Ferdinand Magellan adalah penjajah Portugis yang justru terkenal setelah berlayar atas nama Spanyol. Sebastian Elcano, navigator Spanyol, namanya dikenal sebagai pelaut Eropa pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Yang ketiga ada dari negara Belanda. Willem Barents 1550, pelaut Belanda yang pada tahun 1554 mencoba berlayar untuk mencari tanah India melalui daerah kutub utara adalah Willem Barents. Cornelis de Houtman 1565. Cornelis de Houtman menjadi pelaut Belanda yang berhasil sampai ke Indonesia untuk tahun pertama kalinya, tapi tidak bertahan lama di Indonesia karena mendapat penolakan dari rakyat. Frederick de Houtman 1571. Beliau adalah adik Cornelis de Houtman yang ikut dalam ekspedisi pertama oleh Belanda ke Hindia Timur pada 1597. Dalam perjalanannya menuju Sunda Kelapa, ia justru berlayar di sepanjang pantai barat Australia. Ia juga berkontribusi dalam penciptaan 12 rasi bintang. Penjelajahan bangsa Eropa dimulai karena sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas dilakukan pada 7 Juni 1494 di Tordesillas, Spanyol. Nah, perjanjian ini terjadi karena adanya protes bangsa Portugis yang marah karena wilayah yang ditemukan oleh tim ekspedisi Spanyol di bawah pimpinan Christopher Columbus di bawah Amerika diklaim sebagai milik Spanyol.
Perjanjian ini berisi pembagian kedua daerah kekuasaan yang dibatasi oleh garis Tordesillas, di mana wilayah timur dimiliki oleh Portugis dan wilayah barat oleh Spanyol. Lalu perjanjian ini sepenuhnya dibatalkan oleh sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Saragossa. Nah, untuk pembahasan pertama kita masuk ke bangsa Portugis. Bartolomeu Dias diutus Raja Portugis untuk mengatur perjalanannya ke Afrika Barat. Ia berhasil sampai ke ujung selatan Afrika, yaitu Cape of Good Hope atau disebut Tanjung Pengharapan. Lalu pada tahun 1498, Vasco da Gama berhasil pertama kali mencapai Calicut, yaitu gua di India, dan mendirikan kantor kongsi dagang pertama di Asia. Lalu ia juga diangkat menjadi penguasa di Goa. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque bersama rombongannya berhasil mencapai Malaka di Semenanjung Melayu. Tahun 1512, barulah kapal Portugis berhasil mencapai Maluku. Yang kedua adalah bangsa Spanyol. Pada tanggal 3 Agustus 1492, dengan izin dan bantuan Ratu Isabella, Christopher Columbus berangkat dari pelabuhan Spanyol berlayar ke arah barat. Lalu 6 September 1492, ia sampai di Kepulauan Canary, Afrika Barat. Pada 12 Oktober 1492, ia berhasil mendarat lagi di pantai Kepulauan Bahama atau disebut San Salvador. Lalu ia kembali berlayar dan mendarat di Haiti dan kembali ke Spanyol tahun 1493. Dan atas keberhasilannya itu, ia diakui sebagai penemu benua Amerika. Selain itu, ada pula pelayar bernama Ferdinand de Magalhães dan dibantu oleh Juan Sebastian Elcano. Pada 10 Agustus 1519 di Filipina, mereka sampai di Maluku. Lantas kembali bertolak ke Spanyol pada tahun 1521. Yang terakhir ada dari bangsa Belanda. Ada seorang bernama Barents yang bertekad pada teorinya bahwa bumi itu bulat. Tahun 1594, ia berlayar mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Sayangnya, ia meninggal di perjalanan karena kurangnya pengetahuan tentang medan yang ia tempuh. Lalu, Cornelis de Houtman pada tahun 1596 mengirim 4 buah kapal berhasil mendarat di Banten. Ia berencana monopoli perdagangan di sana dan ditolak masyarakat hingga akhirnya kembali ke negaranya. Perjalanan ia bisa disebut gagal karena tidak membuahkan hasil apapun ke negaranya. Akhirnya Jacob Vanek yang melanjutkan perjalanannya ke Maluku dan akhirnya kali ini ia berhasil membawa rempah-rempah ke negerinya. Perjalanan ini berakhir sampai pada pembubaran VOC.